Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan WK. Perkenalkan, nama saya Valia Sulfiah. Saya Salwa Aurelia. Saya Galang Ahmad Kifari. Saya Aditya Setio Prabowo. Jadi yang pertama di sini akan menjelaskan tujuan penggunaan WK. Jadi yang pertama itu WK itu bertujuan untuk mengolah data dan membangun model machine learning. Jadi WK itu digunakan untuk mengimpor dan memproses dataset agar bisa dianalisis menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Lalu yang kedua ada mengevaluasi akurasi dan performa model. WK ini dapat mengevaluasi apakah model yang digunakan akurat atau tidak dengan metode evaluasi cross validation. Lalu yang ketiga ada membandingkan efektivitas berbagai algoritma klasifikasi. Jadi WK ini dapat memudahkan pengguna untuk mencoba berbagai algoritma hanya dengan satu kali klik sehingga kita bisa memilih mana yang cocok untuk digunakan. Lalu yang terakhir adalah menemukan pola atau wawasan dari data. Jadi WK ini dapat digunakan untuk menemukan insight atau pola tersembunyi dari data. Yaudah kita sekarang langsung ini aja ya, mendemokan. Sebentar, kita akan demo dulu. Jadi pertama-tama kita tuh harus mendownload. Share screen-nya ada kan, masuk kan? Masuk gak di kalian? Masuk. Kan pertama kita akan download WK-nya dulu. Karena ini udah di-download, kita akan ke application-nya yaitu Explorer. Nah, setelah udah masuk, pertama kita akan membuka file. Di sini tuh filenya sudah kita download di Kaggle, web Kaggle. Di sini tipe datanya akan diubah menjadi CSV. Kemudian kita buka filenya, lokasi filenya. Terus filenya itu raw species. Kemudian datanya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke classify. Di sini kita akan mengambil modulnya itu random forest. Random forest, sebentar. Random forest. Kemudian kita akan menggunakan cross validation. Mulai. Cross validation dijelaskan oleh Adit apa Galang? Apa Gifari? Validation Galang Kifari. Gak jelas Dit suaranya. Oh iya. Siapa yang cross? Jadi di sini ya, pengertian random forest dulu. Jadi pengertian random forest adalah algoritma ensemble machine learning berbasis decision tree. Jadi membangun banyak pohon keputusan dan penggabungan hasil dari masing-masing pohon untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Lalu pada gambar itu jadikan cross validation. Jadi nanti dataset dibagi menjadi 10 bagian. Lalu model dilatih pada 9 bagian dan diuji pada satu bagian secara bergantian hingga semua bagian diuji. Lalu hasil akhirnya dirata-rata dari ke-10 pengujian tersebut. Jadi pada gambar nanti correctly classified instance-nya yaitu 94,6309%. Lalu ada incorrectly classified instance-nya 5,3691%. Jadi untuk correctly classified instance adalah data yang diklasifikasikan dengan benar, lalu incorrectly adalah data yang salah diklasifikasikan. Ya. Udah, kemudian kita akan lalu untuk kapas statistik adalah sorry, maaf motong. Lanjut. Sudah Kak Gifari? Sudah. Oke, kita akan lanjut ke test option yang kedua, yaitu menggunakan use training set. Kita akan langsung start. Oke, silakan, akan dijelaskan oleh Adit.
Oke, test option ini berarti data yang sama digunakan untuk melatih dan menguji model. Langsung saja pada hasil evaluasi pada training set. Yang pertama ada correctly classified instansi, artinya semua data berhasil diklasifikasi dengan benar, yaitu 100%, totalnya 149. Yang kedua ada incorrectly classified instances. Di situ tertera 0% atau 0, yang berarti tidak ada kesalahan klasifikasi. Selanjutnya ada statistik evaluasi, ada kapas statistik, di situ tertera 1, menunjukkan kesepakatan sempurna antara prediksi dan tabel asli. Selanjutnya ada mean absolute error, terdapat 0,0149, kesalahan prediksi sangat kecil. Kemudian root mean squared error 0,082 juga menunjukkan kesalahan prediksi yang sangat kecil. Akurasi per kelas, semua metrik evaluasi sempurna menunjukkan model mengklasifikasi semua instansi dengan benar. Oke. Kemudian perbandingan dari use training set dan cross validation dari random forest akan dijelaskan oleh Aurel. Jadi kesimpulan perbandingannya yaitu yang pertama dari segi akurasinya itu training set itu 100% dan cross validation itu 95,30%. Dan itu berarti cross validation lebih realistis. Lalu ada berdasarkan error matrix, itu training set itu kemungkinannya sangat kecil dan cross validation itu wajar dan kecil. Jadi cross validation ini menunjukkan performanya stabil. Lalu ada kemungkinan overfitting, itu di training set itu akurasinya tinggi dan di cross validation itu rendah. Jadi cross validation itu menghindari overfitting. Lalu yang terakhir itu apakah cocok untuk penilaian atau tidak. Di training set itu tidak cocok dan di cross validation itu cocok. Jadi cross validation itu merupakan pilihan yang terbaik untuk digunakan. Betul. Jadi kesimpulannya yaitu kita lebih cocok menggunakan test option cross validation dibandingkan use training set karena use training set itu tingginya kemungkinan overfitting. Oke, begitu sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, saya toh. Sebentar. Lihat dulu pilih itu masuk apa